warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Tetap semangat untuk belajar hari ini ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini akan saya absensi dulu. Hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Fabian Fadli. Sama Kenapa tidak masuk? Izin. Yang lainnya semuanya masuk ya? Alhamdulillah. Anak-anak yang saya cintai hari ini, kita pada hari ini akan memasuki materi PPKN tentang sistem demokrasi. Kira-kira di antara kalian sebelum saya sampaikan PPT pada hari ini, kira-kira ada yang tahu apa makna demokrasi ya? Masih ingat apa tidak ya? Siapa yang bisa tolong angkat tangan sebelum saya sampaikan poin-poinnya tentang materi sistem demokrasi yang ada di Indonesia ini? Silakan yang sudah bisa tadi malam belajar, ya silakan untuk menyampaikan. Mbak siapa namanya ini? Cantik sekali ini. Mbak Dini, silakan disampaikan Mbak, apa arti demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Ya, aplaus untuk Mbak Dini. Mungkin ada yang lain dari cowok mungkin ya. Ini biasanya yang aktif cewek. Coba sekarang ada kejutan hari ini cowok yang bisa menyampaikan apa arti demokrasi itu sendiri. Ya, Mas siapa namanya? Novan. Oh Nova. Jadi demokrasi itu berarti kekuasaan di tangan rakyat atau yang lebih dikenal dengan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Aplaus untuk Nova. Bagus sekali jawabannya dari Nova dan Mbak Didi ya. Mungkin ada yang lagi yang berani untuk menyampaikan yang di belakang mungkin ya, biar merata. Biasanya kalau yang aktif itu di depan, sekarang coba yang di belakang. Jangan sampai di belakang itu dianggap tidak aktif atau pasif. Monggo yang di belakang mau menyampaikan narasinya tentang pendapatnya tentang demokrasi, monggo ya Mbak Tika, sampai di Mbak Tika ya. Silakan. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Oke. Terus semuanya. Bagus semuanya pendapatnya tentang demokrasi. Siapa yang bisa menyimpulkan sebelum saya tayangkan tentang materi PPT? Mungkin ada yang bisa menyimpulkan makna demokrasi secara keseluruhan dari berbagai macam pendapat tadi. Mungkin gonging siapa yang mau? Ya, ayo. Ini menatih keberanian itu merupakan salah satu bentuk dari nilai-nilai demokrasi juga loh ya anak-anak ya. Itu adalah apa? Kebebasan untuk berpendapat. Salah satu cirinya kan itu ya Mbak ya. Ya. Siapa yang mau menyimpulkan dari berbagai pendapat tadi? Mungkin siapa? Kayaknya Mbak Ayu ya. Iya. Ini sudah klasik-klasik. Mbak Ayu mau menyampaikan kesimpulan dari berbagai macam pendapat dari ahli politik tadi tentang demokrasi. Ini sebelum saya sampaikan PPT-nya banyak yang sudah bisa alhamdulillah. Iya. Tadi malam anak-anak nggak tidur ya? Tidur. Tidur Bu. Kalau nggak tidur berarti ngantuk. Hari ini telah membaca. Ya. Tapi alhamdulillah hari ini kalian semangat sama dengan apa itu? Dengan kurikulum kita yang mau kita jalankan, yaitu semangat untuk kurikulum Merdeka. Jadi semangatnya yang harus kita bangun ya. Sudah merdeka masa masih tidur. Ya. Oke Mbak Ayu. Jadi, demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Iya. Dan sekedar mampu dalam bidang pengetahuan, tapi juga mampu dalam bidang keterampilan. Berkarakter ada perubahan sikap, yaitu bertanggung jawab, kreatif, inovatif, dan
Itu harus kita ketahui dulu. Yang poin kedua yaitu berperilaku santun dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu mengkaji sistem dan dinamika, karena pemilu merupakan salah satu bentuk ciri dari demokrasi di Indonesia. Oke, next, lanjut. Ya, sekarang apa yang disampaikan teman-temanmu tadi berupa sayangkan bahwa makna demokrasi, hakikat demokrasi adalah, coba dibacakan ya, yang belakang biar nggak ngantuk itu. Mas siapa itu yang membantu? Fardi, coba Mas Fardi kelihatan ya di situ ya. Ya, silakan. Demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Iya. Sekarang makna demokrasi, hakikat demokrasi, makna demokrasi adalah dimaknai sebagai negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan warga negara atas negara. Paham apa belum? Paham apa belum dari PPT ini? Maksudnya apa Mbak? Siapa yang berani untuk menyampaikan makna dari slide yang ketiga ini? Siapa? Ayo, sebisanya. Bahwa negara demokrasi itu dimaknai sebagai negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan di tangan rakyat. Jadi kekuasaan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat ya ini ya, bahwa demokrasi itu pemerintahan itu sudah mendapatkan legitimasi atau pengesahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Kebijakan-kebijakan yang diberikan dari pemerintah itu harus mengatasnamakan siapa? Bukan atas nama pribadi atau golongan. Oke ya, udah paham anak-anak? Ya, lanjut. Selanjutnya ke makna demokrasi. Ciri-ciri pokok berjalannya proses demokrasi di suatu negara adalah yang pertama apa Mbak? Coba yang melamun dibacakan. Apa Mbak? Mbak siapa namanya? Ya. Mbak Lima, coba dibacakan dari situ kelihatan Mbak? Ya. Silakan dibacakan ciri-ciri dari proses demokrasi. Satu apa? Pemerintahan menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat. Ya, oke. Nomor dua. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pemerintah. Ya. Adanya mekanisme tanggung jawab dari pemerintah. Sudah paham? Sudah paham Mbak? Sampun. Alhamdulillah berarti sudah paham. Yang lainnya sudah paham Mbak? Tentang ciri-cirinya? Sampun. Berarti next ya, langsung ya. Lanjut. Ya, sekarang ini kriteria menentukan situasi demokratis. Kemarin ada beberapa hal yang menjadi kriteria menentukan situasi demokratis. Yang pertama adalah, coba silakan dibacakan yang ngantuk Mbak, sama ngantuk ya, coba biar gak ngantuk Mbak. Bacakan satu apa? Ada kekuasaan terus? Dan ya, keamanan sama double itu ya, sebetulnya satu aja itu. Ya, kriteria menentukan situasi demokratis adanya kekuasaan dari pemerintah itu. Yang kedua, harus menganut keadilan untuk semua rakyat, tidak boleh berpihak. Itu namanya ciri dari demokrasi. Yang ketiga, kesejahteraan harus merata, pembangunan itu nggak boleh sepihak, gitu. Nggak hanya boleh di kota saja, di desa juga harus mendapatkan kesejahteraan juga, ya itu ya. Nomor tiga, adanya peradaban. Harus ada istilahnya kebebasan untuk apa? Mengekspresikan kemampuannya, itu namanya peradaban. Afeksi, yaitu adanya apa? Hubungan antara pemerintah dengan rakyat, itu namanya afeksi. Hubungan timbal balik. Yaitu yang terakhir, yaitu adanya keamanan. Semua masyarakat itu merasa aman, gitu ya. Karena dengan demokrasi itu dilindungi hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia. Karena kalian merasakan ya, sudah dilindungi tak? Hak-haknya, alhamdulillah. Dengan adanya peraturan-peraturan di dalam negara Indonesia ini, pemerintahan yang demokrasi ini, selangkah demi selangkah itu
Indonesia akan menjadi lebih baik dan lebih maju menuju peradaban dunia. Oke? Coba Pak. Ya, next. Selanjutnya, demokrasi dibedakan menjadi, coba siapa ya, saya suruh baca Mbak yang di depan. Enggak ngelamun, Mbak siapa ini? Mbak Fatma. Bu Fatma itu yang apa? Menjahit? Oh itu ya, kata buka. Ya silakan Mbak disampaikan. Berdasarkan cara menyampaikan pendapat, demokrasi dapat dibedakan sebagai berikut: 1. Demokrasi langsung, 2. Demokrasi tidak langsung atau perwakilan, 3. Demokrasi perwakilan dan sistem pengawasan langsung dari rakyat atau Baik. Sudah paham isinya Mbak? Bisa menjelaskan? Kira-kira bisa apa enggak? Kalau enggak hafal boleh membuka literasinya. Kalau di rumah enggak sempat baca, sambil menayangkan PPT ini silakan kalian membaca literasinya. Ada enggak tulisannya? Kalau ada silakan bertegur. Enggak usah takut Mbak, santai aja. Demokrasi langsung itu apa? Demokrasi langsung. Dalam demokrasi langsung, rakyat langsung menyalurkan kehendaknya. Rakyat dapat menyalurkan hak dan pendapat tanpa perwakilan. Contoh saat ini adalah saat musyawarah di tingkat RT atau RW yang dapat dihindari seluruh warga. Demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung, wakilnya sebagai kehendak rakyat. Rakyat memilih wakilnya dalam pemilihan umum untuk membuat keputusan politik. Demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan dengan sistem penguasaan langsung dari rakyat atau referendum. Referendum wajib referendum jenis ini dilaksanakan untuk meminta persetujuan rakyat terhadap hal yang dianggap sangat penting atau mendasar. Contohnya ketika ada perubahan mendasar dalam undang-undang dasar. Referendum tidak wajib. Referendum jenis ini dilaksanakan jika dalam waktu tertentu setelah saat rancangan undang-undang. Ya oke, aplaus Mbak. Siapa namanya Mbak Fatma ya, bagus sekali rajin membaca literasinya. Ya walaupun belum hafal nggak apa-apa kan? Karena sudah membaca. Karena membaca itu juga salah satu bentuk karakter yaitu literasi. Berbasis literasi itu penting karena dengan membaca kalian akan tahu. Kalau nggak punya buku, nggak mau membaca, terus dari mana ilmu kita? Kan tidak boleh apa itu istilahnya menutup mimpinya, harus bermimpi menjadi orang karena dengan bermimpi kamu akan semangat, memberikan motivasi untuk kamu bisa semangat belajar. Oke ya anak ya, lanjut. Ciri utama dari sistem demokrasi adalah tegaknya hukum di masyarakat atau disebut law enforcement dan diakuinya hak asasi manusia oleh setiap anggota masyarakat di suatu negara. Salah satu ciri demokrasi itu adalah adanya penghargaan tentang hak asasi manusia. Indonesia ini sudah dihargai ya hak asasinya ya. Sudah belum? Sudah, alhamdulillah. Terbukti dengan adanya perundang-undangan yang berlaku tentang sudah ada undang-undang HAM. Masih ingat undang-undang HAM? Ya, masih ingat. Hebat sekali ya. Lanjut. Lanjutnya prinsip-prinsip demokrasi menurut Melvin Oskay ya. Ada 11 prinsip. Siapa ya saya suruh membaca ini? Siapa yang berani membaca isinya? Ada bahasa Inggrisnya. Jangan takut dengan bahasa Inggris ya. Kalau kamu salah nggak apa-apa, daripada kamu tidak mau bunyi. Karena syaratnya salah satu bahasa itu harus dilatih ya
Dan siapa yang berani? Ya, ini calon presiden kita. Satu, konstitusionalisme atau konstitusionalisme. Dua, democratic election atau pemilihan yang demokratis. Tiga, state and local government atau negara dan pemerintah daerah. Empat, creation of law atau pembuatan hukum. And independent judiciary atau peradilan yang independen. 6. Power of the president atau kekuasaan presiden. 7. Role of free media atau media yang bebas. 8. Role of interest groups atau peran kelompok kepentingan. 9. Public right to know atau hak publik untuk tahu. 10. Protecting minority rights atau melindungi hak minoritas. 11. Civilian control of the military atau kontrol sipil terhadap militer. Mas Erik ini kita doakan semuanya menjadi presiden. Amin. Amin. Siapa tahu doa atau kata-kata yang baik itu adalah doa. Dan semangat belajar nanti menjadi seorang pejabat yang sukses, jujur. Oke ya. Bisa mau dari sini udah paham ya tentang prinsip-prinsip ya? Bisa next. Ya, tingkat persamaan dalam masyarakat. Di sini ada demokrasi itu ada beberapa persamaan dalam masyarakat. Coba saya suruh membaca yang tidur, coba nih, senyum-senyum gitu Pak. Persamaan politik, persamaan kehidupan hukum, persamaan kesempatan, persamaan ekonomi, persamaan sosial. Paham? Jos ya, hebat ini Mbak Sofianto sudah paham isinya bahwa tingkat persamaan dalam masyarakat itu ada persamaan politik, persamaan hidup, persamaan kesempatan, persamaan ekonomi dan sosial. Jadi semua bidang. Jadi di dalam negara demokrasi itu ada persamaan, tidak ada namanya diskriminasi. Oke, next. Ini ya, langkah awal demokratisasi di Indonesia dimulai saat diterbitkannya maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 3 November 1945 yang berisi anjuran untuk membentuk partai politik. Ini di era Orde Lama atau Orde Baru mana ya? Di tahun itu. Iya, di Orde. Kalian masih ingat ya? Oke, next. Ingat-ingat. Periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia mulai dari demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, dan demokrasi reformasi. Ini cukup panjang demokrasi perkembangannya. Nanti menjadi tugas kalian untuk mencari periodisasi ya. Gak perlu saya terangkan lebih jelas karena itu nanti akan masuk dalam bentuk kelompok. Setiap kelompok akan menjelaskan tentang periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Ya kan? Jadi menarik nanti kalau diterangkan kamu akan tidur karena lama ini baunya ya. Oke, next ya. Sejarah pergantian kabinet yang terjadi pada masa demokrasi liberal yaitu ada 7. Belum pernah Indonesia mengalami sistem demokrasi liberal. Tadi kan ada di era liberal ya, di era demokrasi liberal nanti ada kelompok yang menjelaskannya minggu depan ini ya. Ada 7 kali kabinet, itu ada kabinet Nasir, kabinet Sukiman Suweryo, kabinet Kilopo, kabinet Ali atau kabinet Ali Wongso, yang kelima kabinet Baharudin Harapan dari Masumi, yang keenam kabinet Ali 2, dan yang 7 adalah kabinet Juanda. Itu adalah bentuk-bentuk kabinet itu sama dengan menteri ya. Jadi pada saat itu ada perdana menteri atau kabinet kementerian di Indonesia pernah mengalami perubahan sampai 7 kali. Karena itu perlu adanya uji ulang apakah sistem pemerintahan parlementer bisa bertahan di Indonesia atau tidak. Oleh karena itu makanya sekarang ini diganti dengan sistem
ini akan ditampilkan video tentang miniatur pelaksanaan demokrasi di Indonesia melalui pemilihan mesin. Silakan disimak dulu ya. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they won't be successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else will succeed, and then invest all of my time, maybe let them proceed. I need whatever the hell can make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. This life can be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, they think that work can be settled. It's too stressful, they think that work is essential, but it's all in your mental. And I don't think you understand what I go through just to be in control of my life. So all the negativity that I've been through, I don't really need to mess with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. And I keep dreaming I'll be famous, I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they ain't when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time, maybe let them proceed. I need whatever the hell can make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Oke anak-anak, tadi kalian sudah menonton video tentang Milkaos ya, pilihan musim 55. Mungkin dari video tadi ada beberapa anak yang akan saya tanyakan apa isinya tentang video tadi. Oke, yang paling berat sendiri siapa ini? Yang mau menyampaikan apa di dalam video tadi isinya terkait dengan materi hari ini? Ayo Nova, silakan berdiri. Ceritakan isinya. Baik, jadi video tadi kan menunjukkan mengenai kegiatan pemilihan ketua OSIS
di mana ini menunjukkan bahwa pemimpin OSIS itu berasal dari siswa itu sendiri, dipilih oleh siswa itu sendiri dan akan menjalankan tugas untuk memajukan dan menyejahterakan para siswa yang ada di kelas. Oke, bagus analisa dari videonya. Coba yang baris kedua kelompok 2 ini siapa yang berani menjadi juru bicara? Hasan atau gimana? Masa Mas Erik lagi nih ya? Oh, nggak apa-apa. Mewakili Mas Erik lagi. Oke ya, silakan disampaikan dari hasil video yang ditanyakan tadi, menjelaskan tentang apa. Silakan. Saya setuju sama pendapatnya Bapak. Isinya ya OSIS itu dipilih oleh siswa itu sendiri, dari siswa itu sendiri dan untuk siswa sendiri, untuk memajukan siswa sendiri. Kaitannya dengan materi berarti? Iya. Sama Bu, sama demokrasi. Oke, gak apa-apa. Aplaus untuk Mas Erik. Ya. Silakan di sini nggak betul ya tadi ya ketika melihat video pembelajarannya ya. Monggo. Ini siapa? Risakul kayaknya. Ya, belajar Risakul. Nanti semuanya kan di ini ya. Istilahnya kalau kita berpendapat silakan jangan takut salah. Oke. Jadi pemimpin takut salah. Nanti silakan disampaikan isinya tentang apa? Jadi pemilihan demokrasi itu nggak cuma dari yang punya KTP untuk pemilihan presiden saja dan lain-lain, bisa dari sekolah untuk pemilihan OSIS. Jadi nggak harus sudah 17 tahun gitu loh pokoknya. Apa masih grogi ya, nggak apa. Sebetulnya saya tahu atau paham yang Anda mau, gitu ya. Oleh karena itu mungkin teman sampainya atau teman debatnya ingin menjembatani kata-kata dari teman Risakul tadi, mau menyampaikan apa atau Mbak Ayu? Jadi intinya demokrasi itu untuk rakyat. Pilihannya dari rakyat dan pilihannya untuk dimulai lagi pembelajaran tentang politik Ya, aplaus untuk Mbak Ayu. Ya, masih ragu sebetulnya sudah betul ya. Siapa yang paling timur sendiri yang mau ngomong? Nanti khawatir di belakang tadi mau buat saya kok nggak ditunjuk gitu ya. Yang di belakang mau ke depan? Silakan. Yang cantik sekali ini. Ya, sana Mbak. Silakan maju dulu, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Apa video tadi isinya tentang apa? Katakan aja. Dengan adanya Windows atau Oke, aplaus ya. Ini laki-laki yang belakang itu yang kedua itu coba, dosanya berani. Coba sampai yang di depan sini, jangan dalam sini. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya, ini ya, ini mau persiapan yang belakang. Satu kesimpulan terakhir untuk materi hari ini. Yang diamati tadi kan video ya, video tentang pil kaos atau pemilihan OSIM. Itu yang diterangkan ya, pilihan OSIM itu kenapa, ada apa, dan isinya tentang apa, gitu ya. Siapa yang mau berani satu kali lagi, yuk. Ya, siapa ini? Ayo yang belakang. Jangan cuma ngomong aja, nanti, yuk. Siapa?
tadi menjelaskan bahwa demokrasi bukan hanya untuk sebuah kenegaraan, tapi rakyat kecil atau anak-anak yang masih sekolah bisa melakukan sistem demokrasi ini meskipun dia belum tahu atau belum pernah melakukan. Contohnya yang juga tadi pencoblosan, tapi dilakukan di sekolah atau di madrasah. Intinya bagaimana? Dan intinya dari video yang tadi menjelaskan bahwa demokrasi bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Oke, mantap sekali. Masih ada lagi? Ya. Alhamdulillah sudah lolos dengan apa yang disampaikan tadi tentang nilai-nilai demokrasi itu bisa dilakukan atau bisa diawali dari sekolah, di keluarga ataupun di masyarakat. Itu merupakan bentuk pendidikan atau edukasi politik. Diawali dari pembelajaran PPKN ini merupakan awal kalian bisa mengenal apa arti itu demokrasi, apa arti politik, sehingga dapat harapkan dengan PowerPoint yang saya tayangkan hari ini kalian bisa mengambil intisarinya bahwa politik itu harus kita pahami. Demokrasi itu ada di dalam negara Indonesia dan harus kita jadikan sebagai pedoman bagi kita berperilaku dan bertingkah laku.